Kata bijak hari ini, misteri kehidupan yang tersembunyi. Diambil dari Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Salomo di sini ingin mencari misteri kehidupan dengan membandingkan kehidupan orang yang bijak dan kehidupan orang yang bodoh. Mata orang bijak ada di kepalanya berarti bahwa orang yang bijaksana itu memiliki wawasan, kesadaran, kewaspadaan, dan pandangan ke depan. Orang yang bijaksana melihat apa yang ada di depan dan hidup dengan berhati-hati. Namun ia mengkontraskan dengan orang bodoh yang berjalan dalam kegelapan, di mana ia tidak memiliki cahaya, ia tidak melihat rentangan di jalannya. Bahkan orang yang bodoh adalah orang yang buta terhadap kebenaran. Seringkali ia tersandung dalam hidup dan membuat keputusan yang ceroboh. Inilah gambaran seseorang yang dipimpin oleh dorongan hati atau ketidaktahuan tanpa cahaya spiritual. Namun Salomo tahu bahwa satu takdir menimpa mereka berdua, yaitu kematian. Terlepas dari perbedaan pemahaman dan perilaku mereka, kematian tetap menjadi penyeimbang yang hebat. Ya, hikmat memang membantu kita hidup lebih baik, tetapi tidak dapat mengubah takdir akhir kita. Sebagaimana nasib adalah sesuatu yang terjadi tanpa perencanaan atau campur tangan manusia. Kita tidak tahu kapan ajal memanggil kita, hanya Tuhanlah yang tahu, dan Dia yang berpegang atas seluruh kehidupan kita. Dan di sini ketika kita berbicara bahwa orang yang membenci kebijaksanaan adalah orang yang bodoh, sebab mereka hanya mempercayai apa yang mereka anggap benar. Dan ini pun tidak akan menyelamatkan mereka juga. Kata bijak hari ini mengingatkan kita bahwa nilai kebijaksanaan pada akhirnya tidak berarti dan tanpa tujuan. Bukan karena pada dasarnya buruk, melainkan karena kebijaksanaan tidak dapat menyelamatkan atau memberikan kepada kita kehidupan kekal. Ayat ini merupakan titik balik dan menyingkapkan pergulatan Salomo dengan kefanaan. Dan kesadarannya bahwa hikmat saja tidak dapat memberikan tujuan akhir atau kehidupan kekal. Maka ia tidak menyesali bahwa nasib orang bijak sama dengan orang bodoh. Melainkan ia menyadari bahwa kehidupan tanpa Tuhan adalah kehidupan yang sia-sia. Jika kita adalah seorang yang percaya kepada Kristus, ingatlah bahwa Kristus memberikan kepada kita janji, rumah surgawi yang telah Ia persiapkan. Itulah sebabnya Paulus menasehati kita yang menikmati apa yang telah Allah berikan di dalam Kolose 3 ayat kedua, yaitu pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk menikmati, tetapi jangan mencoba mencari surga di bumi. Kita tidak akan menemukannya sekeras apapun kita mencarinya. Pertanyaan reflektif hari ini adalah, apakah dalam mengambil keputusan hidup, kita mempertimbangkan segala opsi, kita berdoa bertanya kepada Tuhan atau tergesa-gesa dalam memutuskan? Apa yang menjadi pedoman hidup kita? Apakah Tuhan ataukah apa yang dianggap benar oleh manusia? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kata bijak hari ini.
Bantulah kami hari ini untuk menyadari bahwa kami memerlukan tuntunan Roh Kudus, sehingga menerangi setiap langkah kami. Biarlah terang kebenaran firman-Mu memberikan kami wawasan dan kebijaksanaan, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan dan tersandung dalam kehidupan ini. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur dengan segala keadaan yang ada. Amin.